Shalom anak-anak kelas 5 dan anak-anak kelas 6. Apa kabarnya hari ini? Ibu Ayu harap kita semua saat mendengarkan devosi ini dalam keadaan sehat dan semangat. Nah anak-anak, sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini, kita akan melakukan devosi terlebih dahulu ya. Oleh karena itu siapkan hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab dan jurnal devosi. Selamat melakukan devosi. Anak-anak, saat ini kita akan menyanyikan lagu tema kita dengan judul Christ We Proclaim. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Christ We Proclaim, Sekolah Palembang Harapan. Karya salibmu memberi hidup baru, Kau telah selamatkanku, sungguh besar cintamu, yang mengajarkan kami, yang meneguhkan kami untuk melayanimu. Betapa besarnya anugerahmu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasamu, yang memampukan kami menyatakan namamu, menyatakan kasihmu, menyatakan kebenaranmu di setiap jalanku. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, ku beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim, Christ we proclaim. Betapa besarnya anugerahmu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasamu, yang memampukan kami menyatakan namamu, menyatakan kasihmu, menyatakan kebenaranmu di setiap jalanku. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, ku beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan
Mari anak-anak, saat ini kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa. Ibu akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan masih memberkati kami, masih memberikan kami nafas kehidupan di pagi hari ini. Tuhan, di tempat kami masing-masing, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kami bisa merefleksikannya, dan bahkan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan yang memberkati devosi ini dari awal sampai akhir, biarlah nama Tuhan yang kami permuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian 12 ayat 1 di bawah judul perikop Abraham dipanggil Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa Abram dipanggil oleh Allah. Panggilan Allah kepada Abram adalah panggilan yang cukup sulit. Abram harus pergi meninggalkan negerinya. Abram harus pergi meninggalkan saudara-saudaranya dan pergi dari rumah bapaknya. Tapi Allah yang memanggil Abram adalah Allah yang akan menepati rencananya. Allah yang berencana baik untuk Abram. Nah, Abram dipanggil keluar untuk pergi ke suatu tempat yang baru yang Allah janjikan. Tapi pada saat itu, Allah tidak memberitahu terlebih dahulu kepada Abram kemana dia akan pergi. Tapi Abram menaati Allah. Abram saat itu tidak ada kepastian akan masa depannya. Tapi satu hal yang Abram tahu, yang Abram yakini, yaitu bahwa Allah yang sejati akan menuntunnya. Panggilan Allah sering sekali bukan untuk melewati jalan yang mudah, tapi justru jalan yang teramat sulit. Namun kita percaya Allah juga yang memberikan janjinya akan penyertaannya kepada umatnya. Nah, meskipun Bapak Abram tidak tahu arah tujuan dia pergi kemana, tapi Bapak Abram dan istrinya, Ibu Sarai, tetap percaya kepada janji Tuhan. Mereka pergi bersama-sama juga dengan keponakannya yang bernama Lot. Mereka pergi kemanapun Tuhan inginkan. Mereka taat kepada Tuhan dan percaya kepada janji Tuhan. Akhirnya mereka sampai di tanah Kanaan. Allah menjanjikan suatu tanah perjanjian di mana Abraham dan keturunannya akan hidup berbakti kepada Allah. Dunia ciptaan yang seharusnya menjadi tempat manusia hidup sungguh-sungguh di hadapan Allah sudah ikut tercemari dosa. Maka Allah menyatakan sepenggal rencananya lewat pemanggilan Allah kepada Abraham. Nah, di sini anak-anak, Allah mau kita untuk hidup di bumi ini dengan memberikan sepenuhnya kehidupan kita kepada Allah. Jadi dari pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, kita bisa merefleksikan bersama-sama. Kita bisa bersyukur atas pimpinan Tuhan yang membawa kita ke tanah perjanjian yang sejati. Mulai hari ini, anak-anak, kita harus berdoa bersama-sama agar Allah rela menyatakan rencana-rencananya bagi kita, bagi kamu dan bagi Bapak Ibu gurumu. Dan marilah kita berjalan menuruti pimpinan Allah setiap harinya. Kita mau taat akan pimpinan Allah dalam kehidupan kita. Nah, berikut ada pertanyaan dari Ibu Ayu. Coba kamu jawab ya, tulis di jurnal refleksimu.
apa yang dijanjikan Allah kepada Abram ketika ia keluar dari negerinya meninggalkan saudara-saudaranya dan pergi dari rumah ayahnya? Nah, kalau kamu mendengarkan devosi ibu baik-baik tadi, pasti kamu bisa jawab ini. Silakan dijawab ya anak-anak di jurnal refleksi masing-masing. Saat ini kita akan berdoa bersama-sama. Kamu bisa baca topik doa kita, dan ibu akan memimpin kita di dalam doa penutup. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini bisa kami renungkan dan bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa untuk negara Indonesia, terkhususnya kota Kupang ya Tuhan, yang saat ini terkena pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan yang memberkati negara kami ini sehingga cepat pulih, sehingga kami bisa beraktivitas seperti biasanya ya Tuhan. Tuhan Yesus juga yang memberkati papa mama, keluarga, anak-anak, bapak ibu guru yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Tuhan Yesus yang memberkati perekonomian dan kesehatan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami percaya tangan Tuhan Yesus tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami. Lalu kami mau berdoa juga untuk seluruh kesehatan keluarga besar SD Lentera Harapan Kupang. Baik itu Bapak Ibu guru, Bapak Ibu staf, Papa Mama yang ada di rumah, anak-anak, dan seluruh keluarga besar SD Lentera Harapan Kupang. Tuhan tolong kami untuk memberikan kami kesehatan agar kami bisa melaksanakan tugas kami dengan maksimal. Berkati juga Bapak Ibu guru yang mengajar dari tempat masing-masing, dan berkati juga anak-anak yang melakukan pembelajaran dari rumah. Tuhan Yesus berkati setiap perangkat yang anak-anak gunakan, setiap perangkat yang Bapak Ibu guru gunakan, agar bisa membantu pembelajaran dari rumah. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan hari ini, biarlah Tuhan yang menuntun kami dalam sepanjang hari ini, biarlah Tuhan yang memberkati pilihan kami dalam sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian devosi kita di pagi hari ini. Semoga kita semua bisa merefleksikannya di dalam hati kita masing-masing. Tetap semangat ya anak-anak untuk belajar dari rumah. Sampai bertemu di devosi selanjutnya. Bye-bye.